عدا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan terakhir berhubungan dengan keutamaan ilmu. Dan ini pembahasan penting untuk menaikkan semangat kita. Karena ketika seorang mengetahui keutamaan suatu perkara, maka orang-orang yang normal, orang-orang yang berakal sehat tentu berusaha untuk meraih keutamaan tersebut dengan sekuat tenaga. Tayyib, kita baru mengambil beberapa keutamaan, di antaranya apa? Indak Maulana, dari keutamaan ilmu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan persaksian ahlul ilmi dengan persaksian Allah sendiri dan para malaikatnya untuk perkara yang paling utama, yaitu tauhid. Dan tentunya ini menunjukkan keutamaan ilmu. Yang kedua apa? Ukasyah. Taib. Itu keutamaan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bedakan antara ilmu dan kejahilan. Kemudian yang ketiga apa? Kasfi. Nah, dinaikannya derajat orang-orang yang berilmu. Taib, apa dalilnya untuk yang ketiga ini? Masyhur ayatnya. Naam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat ini akhwanifillah, naam, ayat yang agung. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang-orang yang diberi ilmu akan dinaikkan berderajat-derajat melebihi yang tidak memiliki ilmu, walaupun sama-sama beriman. Tapi sekali lagi, ilmu yang pemiliknya dinaikkan derajatnya itu ilmu yang bagaimana? Indak Abdul Aziz, ilmu yang bagaimana yang pemiliknya itu dinaikkan derajatnya? Taib, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Sebagaimana penegasan kemarin dari Imam At-Tabari, idza amilu bima umiru bih, apabila mereka mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Adapun kalau sekedar teori, sekedar belajar, sekedar ambisi untuk memiliki banyak hafalan, sekedar ambisi untuk memiliki banyak pengetahuan, atau pada zaman sekarang sekedar ambisi untuk banyak titel, mencapai gelar magister, doktor atau profesor, dan dia tidak beramal dengannya, maka ilmu itu hanya akan menjadi bumerang. Nah, akan menjadi penghujat pemiliknya kelak di hari kiamat, wal'iyadu billah. Baik, sekarang kita masuk pada keutamaan yang keempat.
anna ahlal ilmi hum ahlul khasyah. Keutamaan yang keempat yaitu bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu mereka lah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah. Sehingga dengan ibarat yang lebih mudah untuk dicerna, keutamaan ilmu yang keempat ini yaitu bahwasanya ilmu akan mengantarkan pemiliknya menjadi orang-orang yang memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memiliki rasa takut yang benar kepada Allah, mereka dipuji. Qala Allah azza wa jalla, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dari kalangan hamba-hamba Allah adalah para ulama. Qala An-Nasafi rahimahullah, wa taqdimu ismillahi ta'ala wa ta'khirul ulama'i yu'dhinu anna ma'nahu anna alladhina yakhshawna Allah min ibadihi al-ulama duna ghairihim. Pengadamanan nama Allah Subhanahu wa taala dan pengakhiran penyebutan ulama pada ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, dikedepankan sesuatu yang haknya diakhirkan, memberikan taksis. Ini memberikan isyarat bahwasanya makna ayat tersebut bahwa orang-orang yang memang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, bukan selain mereka. Nah, karena memang orang yang berilmu lah ikhwanifillah yang bisa apa? Bisa memiliki khasyah, memiliki rasa takut yang benar, rasa takut yang menghalangi dari keharaman-keharaman dan mendorong untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Itulah rasa takut yang dipuji, bukan rasa takut yang mengakibatkan pemiliknya itu menjadi putus asa. Ini rasa takut yang dicela. Bahkan rasa takut yang seperti ini bisa mengantarkan kepada jurang api neraka. Kenapa? Karena terjatuh dalam apa? Al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'di rahimahullah, fakullu man kana billahi a'lam kana aktsara lahu khasyatan. Maka siapa saja yang lebih berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dia itu adalah orang yang lebih banyak rasa takutnya kepadanya. Wa aujabat lahu khasyatallahi wa aujabat lahu khasyatullahi al-inkifafa 'anil ma'asi. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dia itu menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mesti itu. Kapan saja seorang ikhwanifillah terjerumus dalam maksiat, berarti saat itu rasa takut kepada Allah tercabut. Wal isti'dada liqa'i man yakhshah, dan betul-betul bersiap-siap, isti'dad, yaitu dia menyiapkan diri untuk bisa bertemu dengan zat yang dia takuti. Wa hadza dalilun ala fadilatil ilm, dan ini merupakan dalil atas keutamaan ilmu. Kenapa? Fa innahu da'in ila khasyatillah, karena sesungguhnya ilmu itu akan apa? Sesungguhnya ilmu itu menyeru dan mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah. Dia yang akan apa? Menarik pemiliknya untuk memiliki rasa takut pada Allah. Ini kalau ilmunya bermanfaat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tatkala beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka beliau orang yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah. Wa ahlu khasyatihi hum ahlu karamatih, dan orang-orang yang betul-betul takut pada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah muliakan dan dijanjikan dengan surganya. Apa dalil bahwasanya surga dipersiapkan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya semuanya sudah hafal insyaallah. Aba Ilyas, bahwasanya surga dipersiapkan, dijanjikan untuk orang-orang yang memiliki khasyah. Naam, di akhir surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Terus apa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridhai, mereka kekal di dalamnya. Taib. Ayat yang lain. Hendak ya Talha. Yang di juz 30 tadi, nah, di surat An-Nazi'at. Bagus. Nah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Baik. Juga di surat Ar-Rahman, apa itu? Rifki. Nah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Baik. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan ikhwan bahwasanya ahlul khasyah hum ahlu karamatillahi tabaraka wa taala. Mereka itu orang-orang yang dijanjikan dengan kemuliaan. Oleh karena itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam perkataan beliau yang masyhur mengatakan apa? Laisal ilmu bikathrati riwayah walakinnal ilmal khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, banyaknya hafalan saja. Akan tapi ilmu yang sejatinya adalah apa? Ilmu yang sejatinya apa berarti? Putra, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikat ilmu yang sebenarnya. Sehingga para talabatul ilmu ikhwan, yang betul-betul ilmu telah masuk, maka dimanapun dia berada, ilmu terpancar darinya. Jangan sampai ilmu itu hanya ketika berada di pondok. Jangan sampai ilmu itu hanya sebatas ketika duduk di majelis ilmu di masjid. Akan tapi ilmu yang hendaknya terpancar ketika dia keluar di terminal pun, ya dia dikenal dengan ilmunya. Nah, tidak kemudian di terminal ya ikut orang-orang terminal. Ketika di pasar ya nah ilmunya hilang, sudah menjadi orang-orang nah pasar. Mengikut menjadi orang yang latah. Ini berarti ilmu belum masuk. Ya, belum memberikan kemanfaatan bagi pemiliknya. Taib, ketika bersendirian, ilmu belum bisa mencegah dia dari kemaksiatan-kemaksiatan. Makanya kepada para talabatul ilm hendaknya betul-betul mengingat sisi ini. Untuk dilihat tolak ukur ilmu tersebut sudah betul-betul ada pada diriku atau belum. Dengan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak adanya. Kan ini penting, kawan.
Sehingga kita tidak butuh sebenarnya banyak aturan, tidak butuh kemudian adanya musyrif yang menjaga, menjadi penjaga, kemudian memperhatikan, mengawasi. Karena di sana ada zat yang senantiasa mengawasi siang dan malam, tidak pernah jemu dan tidak pernah lelah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu diperhatikan. Keutamaan yang kelima, anna Allah Ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil mazid minal ilmi. Keutamaan yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Allah perintahkan kepada nabi kita untuk meminta tambahan ilmu. Qala Allah jalla jalaluhu wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai nabi, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan selain meminta tambahan ilmu. Tidak diperintahkan untuk minta tambahan harta, tambahan keturunan, tambahan pengikut, tidak. Yang diperintahkan ini, Rabbi zidni ilma. Qala Al-Karmani rahimahullah, talabu ziyadatil ilmi yadullu ala fadlih, idh laula fadluhu lama amara Allah Ta'ala bitalabih. Permintaan tambahan ilmu menunjukkan tentang keutamaannya. Sebab kalaulah bukan karena keutamaan ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memintanya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala katakan, dinukilkan setelahnya, qal wa kafa bihadza syarafan lil ilmi an amara nabiyahu an yas'alahu al mazida minhu. Dan cukup dengan ini sebagai bentuk kemuliaan untuk ilmu, tatkala Allah perintahkan kepada nabinya untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Nah, dan ini juga yang hendaknya kita amalkan dalam doa-doa kita, akhwani fillah, untuk meminta tambahan ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kemudahan, karena ilmu itu tidak ada akhirnya. Lautan yang tidak bertepi. Kita curahkan semua energi dan usaha kita, yang kita dapat baru sedikit, apalagi kalau kita bersantai-santai. Naam, apalagi kalau kita bersantai-santai. Oleh karena itulah butuh untuk seorang muslim menjadikan jadwal utamanya. Naam, di bagian pokok adalah adalah tentang ilmu. Ada kalam bagus akhwani fillah dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala berhubungan dengan permasalahan ini. Untuk seorang tidak menjadikan alasan kesibukan-kesibukan duniawinya dari meninggalkan ilmu. Dalam syarah beliau terhadap Al-Jauharah Al-Faridah di halaman yang ke-503 beliau katakan, la yajuzu li ahadin an ya'tadhira bidunyah aw annahu ummiyun aw anna lahu masyaghil kada wa kada. Tidak boleh bagi seseorang untuk meminta uzur, beralasan dengan dunianya. Nah, atau beralasan bahwasanya dia itu ummi, yaitu seorang yang tidak bisa baca tulis. Sudah, aku tidak bisa baca tulis, aku tidak mau belajar, tidak mau mempelajari agama Allah. Atau beralasan bahwasanya dia memiliki kesibukan-kesibukan demikian yang banyak. Bal yaj'alu fi ra'sil qa'imati li a'malihi at-tafaqquh fid dinillah. Bahkan hendaknya dia menjadikan
jadwal utama kegiatan-kegiatannya, jadikan apa? At-tafaqquha fi dinillah wa nashra ma'alimah, mempelajari ilmu agama Allah dan menyebarkan apa yang telah diilmuinya. Sehingga ini hendaknya dijadikan apa dalam daftar jadwal kita. Sesibuk apapun, hendaknya seorang punya waktu yang dia luangkan untuk menambah ilmu, walaupun menambah apa? Dengan satu ayat maka itu khair. Satu pemahaman dari suatu masalah maka itu khair. Nah, satu hadis dari Nabi yang dia pahami maka itu khair. Nah, taib, sehari-hari ini sedikit, besok sedikit, besok sedikit. Nah, kalau demikian keadaannya, khonifillah biidznillahi tabaraka wa ta'ala, seorang akan mendapatkan hasil yang baik dari si keilmuan. Nah, dari si keilmuan. Kenapa? Karena dia berusaha untuk betul-betul paham, betul-betul menjaga apa yang dia pahami, betul-betul memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesibukan-kesibukan yang ada, karena dunia memang apa? Tempat untuk kita bercapek-capek. Nah, tempat untuk bercapek-capek, bukan untuk kita bermalas-malasan, berleha kangkung, menyantai-nyantai, bukan. Tapi tempat untuk kita bersusah payah mengumpulkan bekal. Di antara bekal terbaik adalah ilmu. Di antara bekal terbaik adalah ilmu. Oleh karena itulah pada para aba sebagai kepala keluarga hendaknya menghasung keluarganya, membuat keluarga yang apa? Yang menjadikan ilmu sebagai apa? Sebagai jadwal utama. Sebagai jadwal utama. Saling bahu-membahu. Selain juga bahu-membahu dalam usaha menyokong nafkah. Kemudahan-kemudahan dalam mencari ma'isyah di keluarganya juga dari sisi ini. Dan akan terasa nikmat, ikhwan, hidup. Hidup terasa nikmat dengan itu. Adapun kalau yang menjadi pikiran hanya berfokus pada masalah dunia, sekuat apapun kita mengejar dunia, ikhwanifillah, tidak akan ada ujungnya. Bahkan dunia kalau seorang semakin mengejar, dia akan semakin menjauh, sehingga tidak akan pernah ada puasnya. Tidak akan pernah ada puasnya. Baik. Tapi ketika seorang yang dia jadikan adalah tujuan utamanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin dunia akan datang dengan hina. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan padanya sesuai dengan kejujuran dan keikhlasan yang dia wujudkan. Baik. Ini keutamaan yang kelima. Kemudian keutamaan yang keenam, anna ahlal ilmi humul muntafi'una bi amsalil Qur'an. Itu bahwasanya ahlul ilmi mereka itulah orang-orang yang bisa mengambil kemanfaatan dari permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqinuha illa al-alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami datangkan atau kami berikan untuk manusia di dalam Al-Quran, dan tidaklah mampu memahaminya, mengambil kemanfaatan darinya kecuali al-alimun, orang-orang yang memiliki ilmu. Qala Ibnu Katsir ay wa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil ilmi al-muta'allimuna anhu. Maksudnya yaitu bahwasanya tidak memahami permisalan-permisalan yang didatangkan di dalam Al-Quran
dan tidak mampu mentadaburinya kecuali ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Naam, yang mengambil pelajaran darinya. Wa kana ba'du salafi idza marra bimathalin la yafhamuhu yabki wa yaqul lastu minal alimin. Dan adalah dulu sebagian salaf, mereka apabila lewat pada suatu permisalan yang ada dalam Al-Quran dan tidak memahaminya, dia menangis dan mengatakan, kalau demikian aku bukanlah orang yang berilmu. Kenapa? Karena permisalan ini aku tidak paham. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Ini menunjukkan semangat mereka ikhwani fillah untuk berhias dengan ilmu. Ketika tidak paham, mereka sedih. Kenapa kau tidak paham? Berusaha untuk memahami. Berusaha untuk apa? Untuk bisa tahu. Nah, ini salah satu prinsip yang harus ada pada setiap thalabatul ilm. Ya, setiap penuntut ilmu harus ada prinsip ini. Kalau tidak paham, ya dia merasa sedih, merasa merugi. Kemudian berusaha untuk bisa paham. Dan jangan menyerah. Keutamaan yang ketujuh, talabul ilmi tariqun ilal jannah. Menuntut ilmu itu jalan yang akan mengantarkan menuju ke surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu jalan, tariqan, suatu jalan, sifat jalan tersebut apa? Yaltamisu fihi ilma, yang dia menempuh, yang dia mencari padanya ilmu. Bukan jalan untuk mencari selainnya, tapi dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Apa balasan Allah? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya dengan sebab itu jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena dengan ilmu yang dia tuntut, akhwan, dia akan tahu halal dan haram, sehingga tahu aturan. Dengan ilmu dia akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa fihi fadlul masyi fi talabil ilmi wa yalzamu min dhalika al-ishtighalu bil ilmi syar'i. Imam Nawawi mengatakan padanya keutamaan berjalan dalam menuntut ilmu, yaitu menempuh jarak, butuh rihlah. Dan wa yalzamu min dzalika al-ishtighala bil ilmi syar'i, melazimkan dari hal tersebut yaitu untuk apa? Untuk seorang menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Wa qala Ibnu Hajar fihi bisyaratun bi tashilil ilmi 'ala talibih li'anna talabahu min at-turuqil musilati ilal jannah. Padanya bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Dengan kemudahan untuk mendapatkan ilmu atas orang yang mencarinya. Ini perlu dicamkan, ikhwan. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang-orang yang memang betul-betul mau menuntut ilmu sesuai dengan kadar kejujuran niat. Nah, kebagusan niatan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Kenapa? Karena menuntutnya itu merupakan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibutuhkan di sini ikhlasun niyah. Niatan yang ikhlas, niatan yang jujur. Karena perkara yang utama ini, ikhwan, tentunya juga apa? Yang memalingkan itu banyak. Yang memalingkan dari jalan ilmu itu banyak. Syaitan menggoda untuk riya, untuk sum'ah. Sisi yang lain juga syaitan menggoda untuk memalingkan para penuntut ilmu. Dari metode belajarnya, taib, sehingga tidak nambah-nambah ilmunya. Tapi belum selesai
ini sudah pergi, belum selesai itu sudah pindah lagi, belum menyempurnakan ini sudah apa? Sudah ganti lagi. Tidak akan pernah selesai. Sehingga apa? Ya, walaupun bertahun-tahun hanya akan itu terus. Karena setiap orang pergi ya kawan, setiap orang pergi, nah kemudian apa? Berpindah ke tempat lain, dia akan mengulangi lagi, beradaptasi lagi. Nah, dari awal lagi. Demikian seterusnya. Oleh karena itulah dulu para salaf ikhwanifillah ketika mereka ingin rihlah ya setelah mereka mencapai pencapaian yang bagus, kemudian apa? Meneruskan kembali mengambil kepada masyayikh yang lain. Dan yakin karena kita di sini ikhwanifillah sesama para penuntut ilmu, hendaknya antum juga memiliki tekad untuk duduk di sisi ulama. Untuk duduk di sisi ulama sehingga bisa merekuk ilmu dari mereka. Tidaklah yang kita upayakan di sini kecuali sebagai apa? Upaya untuk bisa menjadi apa? Menjadi batu loncatan, menjadi apa? Menjadi tangga untuk ke sana bagi yang ingin betul-betul memperdalam ilmu. Dan juga sebagai ta'awun untuk memudahkan yang lain untuk bisa lebih mudah dalam mempelajari agama Allah, karena tidak semuanya mampu untuk membaca bahasa Arab, untuk membaca kalam Arabi, membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab. Yang jelas kalau ikhlas niatannya kawan, tidak akan ada ruginya. Taib bisyaratun bitashilil ilmi ala talibih, akan dimudahkan bagi orang yang menuntutnya. Maka masing-masing berusaha untuk melihat, mengecek hasil yang dia capai. Penting seorang belajar itu mengecek pencapaian yang telah dia capai apa. Harus ada demikian. Kalau para pedagang, pengusaha, perkara-perkara duniawi ikhwan, mungkin setiap pekan, bahkan setiap malamnya, setiap malam mereka hitung hasilku hari ini berapa, untung atau rugi. Seorang penuntut ilmu hendaknya juga ada waktu di mana dia tadabbur, tafakkur. Pekan ini aku sudah dapat apa ya? Hafalanku pekan ini bagaimana? Lebih bagus lagi kalau setiap malam dia ada waktu sebelum tidur untuk muhasabah dirinya, hari ini aku tambah apa? Hari ini apa yang aku hasilkan? Biidznillah tabaraka wa ta'ala, kalau demikian keadaannya seorang akan mendapatkan hasil yang sangat bagus dari si ilmu maupun amal. Yang kedelapan, anal fiqha fid dini sababun min asbabil husuli 'alal khair. Bahwasanya pemahaman dalam agama ini merupakan sebab dari sebab-sebab yang akan, atau sebab-sebab untuk bisa mendapatkan kebaikan. Dan itu kuncinya. Dengan seorang memahami agama ini, maka akan dimudahkan untuk dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka akan dipahamkan dia pada perkara agamanya. Qala Ibnu Battal fihi fadlul ulama'i 'ala sa'irin nas. Ibnu Battal mengatakan pada hadits ini terdapat penjelasan tentang keutamaan para ulama atas manusia yang lain.
Wa fihi fadlul fiqhi fid dini ala sairil ulum. Padanya juga menunjukkan keutamaan memahami agama di atas ilmu-ilmu yang lain. Walaupun sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan keahlian, tapi satunya ahli teknik misalnya, satunya ahli teknik, tapi satunya memiliki keahlian dalam Al-Quran, memiliki pemahaman agama, maka tentunya jauh. Yang satunya kebaikannya pada perkara duniawi, yang satunya pada akhiratnya. Dan mesti dunia juga akan mengikut biidznillah tabaraka wa ta'ala. Wa innama yathbutu fadluhu li'annahu yaqudu ila khasyatillah wa iltizami ta'atihi wa tajannubi ma'asih. Hanyalah tetap keutamaan ilmu itu, akhwan. Kenapa? Kenapa kok sampai ilmu itu menjadi tolak ukur kebaikan? Sehingga tetap keutamaan padanya, li'annahu yaqudu ila khasyatillah, dikarenakan ilmu itu akan membimbing menuju kepada rasa takut kepada Allah, sebagaimana disebutkan di depan. Dan kalau orang sudah ada khasyatullah, diposisikan dimanapun dia baik, sebagai apapun dia baik. Kalau jadi pemimpin, ya dia seorang yang adil. Kalau dia jadi rakyat, maka dia rakyat yang bersabar, bersyukur. Nah, kalau dia laki-laki sebagai suami dan pemimpin rumah tangga, maka dia seorang yang bertanggung jawab dan welas asih kepada anggota keluarganya. Kalau dia seorang wanita sebagai istri, maka dia seorang yang taat, memenuhi hak-hak suaminya, dan seterusnya. Kalau dia seorang pemuda, kalau sudah ada rasa takut pada Allah, maka dia akan terbentengi dari berbagai macam virus-virus yang mengerusak ideologi maupun kepribadian mereka. Sehingga apa? Ilmu itu menjadi sebab utama untuk tercapainya kebaikan. Kenapa? Karena mengantarkan kepada rasa takut pada Allah, dan juga mengantarkan kepada iltizami ta'atih, untuk seorang menetapi ketaatan pada Allah, akan menjadi seorang yang taat. Dan kalau orang sudah ada ketaatan, ikhwan, tidak butuh banyak banyak energi untuk mengaturnya. Sudah ada rasa takut pada Allah, sudah ada masing-masing iltizam, menetapi ketaatan pada Allah, maka akan tercapai kebaikan yang banyak. Juga wa tajannubi ma'asih, akan mengantarkan pemiliknya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini yang kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul upaya kita sedikit demi sedikit ini mempelajari agama Allah bisa mengantarkan pada kebaikan-kebaikan yang banyak tadi. Karena sungguh akhwani fillah, kita hidup di zaman yang ilmu banyak menjadi slogan, tapi banyak manusia yang salah dalam niatan. Baik itu ilmu din untuk perkara duniawi, karena ingin titel, karena ingin jabatan, karena ingin menjadi orang yang dihormati di hadapan manusia, karena ingin dimudahkan finansialnya, maka hati-hati dari sisi itu. Nasallallahu taufiq wassadad, walhamdulillahirabbil alamin.